Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel kita ya, Seni dan Teknologi. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke teman-teman ya, di video kali ini kita kedatangan HP Redmi 8A Pro ya. Jadi kata orangnya HP ini setelah dibawa ke ladang gitu ya, ditaruh di tas, ternyata tempat airnya itu tumpah dan masuk ke HP ini airnya teman-teman ya. Bisa dilihat ini masih membekas, ada embun airnya ya pada kameranya ini. Jadi posisinya HP ini sebenarnya hidup, cuman layarnya gelap ya teman-teman ya. Jadi setelah tempat air minum itu tumpah, tidak ketahuan lama ya dia masuk ke HP itu. Dan setelah dia tahu, katanya ditanam di dalam beras itu ya, udah 2 harian dikubur di dalam beras itu ya teman-teman ya. Namun tidak ada reaksi sama sekali, tetap saja layarnya gelap. Oke, di sini kita akan membahasnya teman-teman ya, bagaimana cara mengatasinya. Namun seperti biasa teman-teman ya, sebelum lanjut ya jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya. Jadi untuk kondisi sekarang ini, kalau dihidupkan kita tekan tombol power gitu hanya ada getaran ya teman-teman ya. Namun seperti sebelumnya kata orang itu, kalau dihidupkan ya ada suaranya, ada bunyi ya, di telepon juga hidup. Namun sekarang ini kalau dihidupkan hanya ada getaran saja, tidak hidup ya, mungkin terlalu ngedrop ya teman-teman ya. Ini kalau kita dekatkan gini ada getaran, sebenarnya nggak kedengeran ya mungkin ya. Oke, langsung saja teman-teman ya, kita mulai saja. Kita bongkar HP-nya teman-teman ya, karena untuk mengatasi HP yang kena air tuh kita harus membongkarnya total ya. Kita bersihkan semuanya di dalam HP-nya ini ya. Apakah nanti masih ada air apa enggak, kita cek dulu, kita bongkar dulu ya biar lebih jelas ya. Kita keluarkan dulu SIM tray-nya. Selanjutnya kita buka. Untuk membukanya sangat mudah sekali, kita melalui celah dari SIM tray seperti ini, pelan-pelan saja. Hanya kita buka seperti ini saja teman-teman ya. Ikuti saja menggunakan kuku, digeser-geser saja, sudah terbuka dia ya. Nah ini bisa dilihat, waduh, ternyata airnya masih banyak sekali ya, bisa dilihat ya. Ini walaupun direndam dalam beras seminggu juga mungkin nggak akan bisa hidup ya, malah ikut kemasak nanti lupa. Oke, sekarang kita bongkar-bongkar semua HP-nya dan kita bersihkan nanti teman-teman ya. Ini adalah penanganan pertama ya pada HP yang kena air ya. Jadi harus bongkar dulu, dibersihkan dulu ya teman-teman ya. Kita percepat untuk proses pembongkaran bautnya ya, lalu nanti kita bersihkan menggunakan thinner juga bisa. Ini kita singkirkan dulu. Nah ini bisa dilihat ya teman-teman ya, airnya masih sangat banyak sekali di backdoor ini ya. Nah ini masih air semua ini, padahal ini sudah sekitar 3 harian ya. Namun airnya juga nggak hilang, katanya udah direndam 2 hari di dalam beras teman-teman ya. Eneng-eneng, mitos atau fakta kita juga belum tahu ya. Yang jelas intinya menurut saya sendiri ya nggak berpengaruh ya, mungkin ya hanya anget aja ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita buka dulu, kita percepat prosesnya biar tidak kelamaan. Eneng ya. Oke, bisa dilihat setelah kita buka ya. Nah ini bisa kita lihat bersama ya teman-teman ya. Ini ya, ini udah kering airnya ya, masih membiru mengerak seperti ini. Bisa dilihat ya di bagian jalur baterai ini teman-teman ya, saking banyaknya mungkin, terus dia udah mengerak warna hijau-hijau ini ya. Tentunya ini mungkin ngesot ya. Oke, nanti kita bersihkan semua, kita bongkar semua juga di bagian PCB cas. Nah ini masih air semua ini, jadi kita harus bersihkan total. Kita semprot menggunakan thinner ya teman-teman ya. Oke, kita bongkar semuanya. Ini kita lepas dulu untuk konektor baterainya, bisa dilihat ya. Ya kalau seperti ini walaupun dalam seminggu juga nggak akan hidup ya HP ya, karena saking banyaknya dan udah mengering, itu udah ngesot mungkin lah semuanya. Nah ini sampai lepas ini. Hati-hati kalau melepas, fleksibel dalam posisi platnya terlepas ya. Nah ini untuk jalur LCD nya ada yang korosi nih, bisa terlihat ya. Nah ini apakah nanti jalurnya putus, nanti kita cek ya. Oke,
Yang jelas ini kita bersihkan dulu semua. Nah ini untuk di konektor baterainya kita bersihkan semua sebersih mungkin ya. Nah ini untuk di LCD nya bisa kita lihat ya, konektor LCD nya gosong ini untuk di bagian jalur lampu ini. Oke, sekarang kita percepat saja teman-teman, kita bersihkan semua sebersih mungkin. Selanjutnya kita cek nanti ya. Oke, kita percepat saja proses pembersihannya. Ini kita lepaskan dulu, kita semprot menggunakan thinner, lalu kita keringkan menggunakan blower juga bisa. Oke, pokoknya intinya dibersihkan ya, disemprot menggunakan thinner ya. Bisa dilihat di bagian mesin yang bagian bawah ya, masih air semua. Ini kita lepaskan dulu semua kameranya, kita percepat prosesnya. Oke, ini setelah kita bersihkan semua teman-teman, selanjutnya kita pasang, kita tes, kita cas ya, apakah ada reaksi apa tetap saja layarnya gelap. Oke, kita tes dulu, kita cas ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba kita cas dulu ya. Oke, bisa dilihat layarnya masih gelap, berarti benar sekali tebakan kita ini pasti ada jalur lampu yang putus ya pada konektor LCD nya seperti tadi ya teman-teman ya. Oke, jadi sebenarnya ini kelihatan ya teman-teman, kalau dari dekat sini ya ada gambarnya namun tidak ada lampunya ya teman-teman ya. Kalau kita soroti, kita dekatkan lampu, sebenarnya ini ada gambarnya teman-teman, namun jalur lampunya putus atau lampunya ini putus ya, jadi lampunya mati ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita cek ya. Kalau ada jalur lampu yang putus nanti tentunya kita jumper saja teman-teman ya. Untuk cara menjumpernya pokoknya disimak terus, jangan di skip ya, biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lakukan penjumperan pada jalur lampunya. Langsung saja kita cek ya. Oke, benar sekali, di sini kita dapati ada satu jalur lampu atau kakinya pada konektor LCD yang korosi. Kita cek dulu di bagian pojok ini teman-teman. Oke, bisa dilihat ya, ini kita fokuskan dulu. Nah ini pada di bagian kaki sebelah pinggir sendiri atau pojok sendiri. Nah ini hilang satu ya, semuanya kan putih mengkilat ya, yang satu itu korosi atau putus atau gosong ya, seperti yang video waktu kita bersihkan tadi ya. Sekarang langsung saja kita lakukan penjumperan ya ke LCD ya teman-teman ya. Dari LCD, dari konektor fleksibel LCD ke mesin ya atau ke jalur lampunya. Kita cek dulu, kita pastikan dulu. Oke, bisa dilihat ya, putus, jadi harusnya nggak masuk ke konektor ya teman-teman ya. Oke, ini nanti kita jumperkan langsung dari jalur mesin ke fleksibel LCD ya teman-teman ya, ke fleksibel konektor di LCD nya ya. Nah ini putus ini di sini ya. Oke, bisa kita lihat pada jalurnya ya. Selanjutnya langsung saja kita jumper, kita bersihkan dulu, kita kerek-kerek, dan ini hasil setelah kita jumper ya teman-teman ya. Bisa kita lihat bersama untuk cara menjumpernya atau jalurnya. Nah ini kita solderkan, kita jumper dari fleksibel LCD bagian pojok di bagian atas ya. Nah ini ke mesinnya, bisa kita lihat ya. Langsung saja kita jumperkan ke jalurnya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Nah tinggal kita jumperkan ke sini untuk jalur lampunya ya. Oke, selanjutnya langsung saja kita tes, kita pasang. Ini sementara ya, kita tes dulu, kita pasang dulu seperti ini.
Nanti jika sudah dipastikan hidup dan aman, baru kita rapikan. Oke, kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hidupkan dulu. Apakah sudah bisa hidup lampunya? Kita hidupkan dulu. Alhamdulillah bisa dilihat ya teman-teman ya. Hanya 1 cm kabel jumper bisa menghidupkan sebuah lampu ya teman-teman ya. Ya, jadi seperti inilah. Tentu agak susah juga ya nyoldernya itu ya. Mungkin kalau sudah biasa ya mudah, namun kalau baru masih belajar sangat susah sekali, walaupun nyolder hanya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, bisa hidup. Nanti tinggal kita bereskan semuanya, kita rapikan, kita kasih solasi, atau lebih bagus lagi kita lem menggunakan lem UV ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti inilah cara mengatasi HP Redmi 8 Pro yang mati total kena air ya. Setelah kena air kita bersihkan, ternyata jalur lampunya putus. Bisa dilihat ini untuk tipenya ya. Nah, ini nama perangkat Redmi, nama perangkat Redmi 8A Pro ya teman-teman ya. Oke, gitu saja teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya. Jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Nanti ini tinggal kita rapikan serapi mungkin, kita kasih lem dulu ya, baru kita pasang-pasang semuanya dan kita tes apakah nanti semuanya normal. Jika semuanya sudah normal baru kita pasang-pasang ya teman-teman ya. Oke, gitu saja. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.